Yo teman-teman, hari ini gue ingin mengajak kalian untuk melihat ya betapa sakit hatinya dan sedihnya kita melihat cadangan timah Indonesia yang mau habis teman-teman. Di sini gue akan melakukan hasil penelusuran saya terkait masalah timah ya, mulai dari hilirisasi, penyeludupan, proyeksi harga timah dan dampaknya kepada AI dan kemajuan teknologi, serta bagaimana kinerja PT Timah Tbk sebagai market leader di Indonesia bahkan di dunia ini. Untuk itu kita akan melihat ya tentang bagaimana timah menjadi komoditas buruan semua orang. Untuk itu teman-teman siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone ya supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gua bahas. Ini bikin sedih dan emosi dan kecewa campur aduk lah teman-teman. Jadi penasaran, jangan skip video ini teman-teman. Jadi langsung aja kita di sini melihat ya foto Presiden Prabowo yang mengunjungi ya Bangka Belitung pada beberapa waktu lalu untuk melihat ya timah secara langsung, didampingi oleh Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, ya Kepolisian, TNI, Panglima. Itu tentunya dengan angka harapan penyeludupan timah ini segera berakhir, tata kelola timah diperbaiki, dan ya korupsi timah dihilangkan ya teman-teman. Jadi pertama ya kita akan memulai dengan telat hilirisasi dan penyeludupan timah ya yang bikin Indonesia ini ruginya gak karuan. Pak Luhut secara terang-terangan mengakui sebagai pemerintah terlambat memperbaiki tata niaga timah saat ini yang memang berantakan banget, carut marut nggak karuan ya tata kelola timah di Indonesia. Mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengakui keterlambatan dalam digitalisasi tata niaga dan tata kelola timah ke dalam sistem Simbara ya, bukan semata-mata telat melakukan hilirisasi, tapi ya karena memang telat aja nih, dari awal ini emang udah salah teman-teman. Dan Pak Luhut juga menyoroti ya korupsi di TIMS, di mana digitalisasi timah ini memang mengalami keterlambatan. Kita tidak memantau ya aktivitas penambangan timah ini seperti apa, tata kelolanya seperti apa, hingga menimbulkan korupsi yang mencapai 300-an triliun rupiah ya. Bahkan kemarin Mahkamah Agung melakukan perbaikan kerugian timah ya, kerugian ekologi dan kerugian bisnis itu dipisahkan. Kerugian bisnis sekitar 28 triliunan kayaknya ya terkait korupsi timah yang melibatkan ya suami Sandra Dewi, Harvey Mois dan kawan-kawannya itu. Ini benar-benar gila banget ya pengakuan Pak Luhut ini ya setelah terbongkarnya kasus korupsi timah masif yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dan kalau kita lihat ya hasil hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ya, adik Presiden Prabowo tidak tanggung-tanggung membangun pabrik timah solder senilai lebih dari 400 miliar di Batam. Kalau kita melihat ya Pak Hasim ini melakukan groundbreaking ya, di mana adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, memiliki investasi besar di Batam berupa pabrik pengolahan timah menjadi produk solder atau tin solder. Pabrik ini didirikan di bawah bendera PT Solder Tin Andalan Indonesia atau Stania, yang merupakan bagian dari gurita bisnis PT Arsari Tambang atau Arsari Group milik adik Presiden Prabowo ya teman-teman. Terus kita juga harus menyoroti nih, kita telat hilirisasi, kita telat melakukan tata niaga, dan disinilah celah untuk melakukan penyeludupan timah yang bikin Indonesia rugi besar teman-teman. Timah Indonesia ya terutama paling banyak itu diseludupkan ke Malaysia. Yang dengar-dengar di Malaysia ada ya smelter timah ya, karena Malaysia ngakunya punya pertambangan timah sendiri, tapi ya data menunjukkan timah dapat pasokan timah dari Indonesia teman-teman, si Malaysia ini. Nah, penyeludupan pasir timah ilegal dari Indonesia ke Malaysia menjadi perhatian serius karena
masifnya volume bocor serta disparitas harga pasar lokal dan internasional yang sangat tinggi. Perbedaan harga beli dari Malaysia dan Indonesia itu beda banget ya, sehingga orang-orang berusaha untuk menyelundupkan timah ke Malaysia dengan berbagai cara ya. Asosiasi Eksportir Timah Indonesia atau AET juga mencatat volume penyelundupan komoditas ini diperkirakan mencapai 1.000 ton per bulan dan 12.000 ton per tahun. Itu angka yang sangat gila banget. Bisa bayangkan kerugian Indonesia secara bisnis aja itu berapa, dan kerugian ekologi atau kerusakan lingkungan ini seberapa besar ya. Jadi gue mendengar berita ini sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa, dan bener-bener ya kita sebagai masyarakat sedih melihat ini. Pemerintah juga, aparat-aparatnya apakah ada yang bermain, bagaimana penyelundupan ini diawasi ya. Bener-bener gila banget, kerugiannya nggak karuan. Terus sekarang ya ada news kemarin, Malaysia selangkah lagi jadi negara maju ya dengan gap 7,1% dari ambang Bank Dunia ya, karena pemerintah Malaysia menyatakan negaranya itu terpaut 7,1% dari batas pendapatan tinggi yang ditetapkan oleh World Bank atau Bank Dunia, didukung pertumbuhan ekonomi 5,8% pada kuartal 2 2026. Kalau kita melihat Malaysia selama ini jadi negara yang kuat secara ekonomi, ternyata banyak melakukan bisnis ilegal dari Indonesia, terutama penyelundupan sumber daya alam seperti timah yang saat ini ya jadi sorotan semua orang. Malaysia harusnya tahu malu lah, ganti rugi kek. Kalian cuma enak-enakan doang nampungin secara gelap ya, tidak membantu berantas penyelundupan timah. Kalian malah happy-happy aja karena kalian untung kan selama ini diam aja. Sekarang ya cadangan habis milik Indonesia. Ini benar-benar bikin gua ya nggak karuan rasanya, sedih, emosi, kecewa. Karena Indonesia ya terancam kiamat timah ya. Cadangan timah kita itu akan habis ya 25 tahun ke depan, teman-teman. Ini kan gila banget ya. Kemarin Kementerian ISDM dan pengamat komoditas ya memproyeksikan total cadangan timah Indonesia bersekitar umurnya itu 10 hingga 25 tahun lagi jika tidak ditemukan deposit baru ya atau cadangan baru yang ditemukan. Ini kan benar-benar gila banget. Dan kalau kita ngelihat ya, suplai timah ke pasar global ini mayoritas ya itu terkonsentrasi ke 3 negara doang, China, Indonesia, dan Myanmar. Negara-negara lainnya ya cuman jadi punya timah tapi nggak sebesar Tiongkok, nggak sebesar Indonesia, nggak sebesar Myanmar. Karena pasar global itu sangat bergantung ya pada negara produsen timah, di mana 3 negara Indonesia, China, dan Myanmar ini sangat ya menguasai pasar timah global. Dan kalau kita lihat ya Malaysia itu benar-benar tidak ada kok mereka bisa ya nyeludupin dari Indonesia terus, gila-gilaan itu pancen Malaysia. Terus rekap PT Timah di 2026 di Belitung juga habis. Perpres peraturan presiden ya disiapkan untuk menyerap timah milik rakyat. Tapi kemarin ada bad news di mana PT Timah kantornya, gudangnya dibakar masyarakat karena masalah ya kuota, penyerapan kuota dan harganya yang dinilai tidak cocok oleh masyarakat sehingga masyarakat marah. Dan itu benar-benar gila banget karena RKAB dari timah ini habis ya di 2026. Ya udah, cadangan aluvival atau apa punya timah ini nggak bisa dikeruk lagi. Untuk mengantisipasi ya PT Timah justru sekarang gencar melakukan eksploitasi di wilayah laut yang menggunakan teknologi apa nggak tahu, teknologi bawah laut hard rock offshore, yang langkah ini diambil bisa memperpanjang umur industri timah nasional hingga 100 tahun ke depan. Semoga aja bisa dan dampak lingkungannya bisa dikurangin dan penyelundupannya juga tolong dikurangin juga ya. Timah sekarang dipimpin oleh seorang jenderal, harusnya kalian tegas dan bisa menjaga timah Indonesia saat ini.
Dan dampak pada industri AI jika timah ini habis itu benar-benar ngeri banget teman-teman. AI hingga data center ini kan membuat prospek timah ya jadi makin cerah lah. Kinerja timah di semester 2 ini juga bagus banget. Kalau industri kecerdasan buatan atau AI ini memang menjadi motor penggerak baru yang memicu lonjakan permintaan timah secara masif di pasar global. Timah disaring sebagai lem bagi dunia teknologi karena fungsional yang sangat tak tergantikan dan menyatukan komponen-komponen elektronik ya, dari HP, laptop, segala jenis komponen elektronik pasti ada timahnya. Karena harga timah ini ya tentunya akan menguat karena permintaan global juga meningkat. Asosiasi Timah Indonesia atau ITA memproyeksikan bahwa revolusi AI ini akan memicu defisit pasokan timah global dalam beberapa tahun ke depan. Di satu sisi, permintaan dari sektor teknologi melonjak tajam ya. Namun di sisi lain, negara produsen seperti Indonesia, Myanmar terus memperketat kuota ekspor dan regulasi tambang mereka ya. Cina juga ikut-ikutan. Jadi ketidakseimbangan ini berpotensi membuat timah menjadi salah satu komoditas paling strategis dan diperebutkan di era digital saat ini teman-teman. Dan kita Indonesia tidak ya menguasai teknologinya, kita diseludupin, dicuri timah kita, terus kita telat hilirisasi dan kita cadangan timahnya mau habis. Ya kacaunya nggak karuan ya, seberapa kacau ya bisa bayangkan sekacau apa teman-teman. Industri AI atau kecerdasan buatan memang menjadi motor penggerak baru ya yang memicu permintaan timah secara masif karena benar-benar sangat dibutuhkan pada industri ya kemajuan elektronik ya teknologi teman-teman. Jadi karena permintaan AI yang sangat tinggi ini, gue memproyeksi harga timah ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat harga timah saat ini di London Metal Exchange, di mana ada London Metal Exchange yang menentukan harganya, padahal kita yang punya sumber daya alam, kok London Metal Exchange yang nentuin. Harusnya kita bisa nentuin harga sendiri ya, harga timah sendiri teman-teman, harga timah nasional. Dan kalau kita lihat ya di sini udah mau all time high lagi harga timah di 57.700-an ya all time high-nya. Sekarang di 55.800-an. Bentar lagi juga all time high lagi ini timah. Karena lonjakan permintaan AI ini nggak bisa bohong, dan terbatasnya cadangan timah global menjadi pemicu utama krisis pasokan atau supply chain yang mendorong harga timah ke level tertinggi ya, bisa all time high. Bahkan Nikkei Asia ya memproyeksikan permintaan akan server AI akan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2030 ya. Dan ini benar-benar kebijakan sumber daya alam Indonesia dan resiko geopolitik menambah ketidakpastian ya pasokan timah teman-teman. Saya pribadi memperkirakan timah di 2030 bisa tembus 200.000 USD per metric ton ya, bahkan lebih itu. Dan di akhir 2026 saya perkirakan bisa sampai ke 60 bahkan 70 USD, 70.000 USD per metric ton ya teman-teman harga timah ini. Karena memang ya kinerja perusahaan teknologi AI ini kan lagi bagus-bagus banget ya laba-laba mereka, dan tentu mereka pengen ekspansi terus sebesar-besarnya. Timah juga ya akan mendapatkan sentimen positif, harganya akan naik gila-gilaan. Jadi tidak heran ya timah saat ini diburu oleh banyak orang. Nah di sini gue juga ingin ngajak kalian untuk melihat kinerja PT Timah sebagai market leader di Indonesia bahkan di dunia ya, karena memasok timah ke pasar global. Walaupun ya banyak penyeludupan juga ya yang membuat timah ini rugi besar. Nah kalau kita lihat PT Timah Tbk ini kan punya BUMN ya. Laba di kuartal 1 2026 itu aja udah mengalami all time high, dan di semester 2 bisa bayangkan ya labanya udah 3,7 triliun. Itu benar-benar lonjakan laba yang sangat signifikan karena harga timah lagi naik gila-gilaan. Terus harga timah saat ini ya di 3.700-an. Para analis juga memproyeksikan harga timah
TBK ini sahamnya bisa sampai ke 4.800-an ya proyeksinya, kan tinggi sekali, bahkan ada yang memproyeksi sampai ke 5.700, karena memang prospek dari timah ini benar-benar menjanjikan sekali teman-teman. Terus estimasi dari konsensus ya di sini ya, revenue dari timah di 2026 aja udah 22 triliun teman-teman, dan net income-nya bisa tembus 4,3 triliun teman-teman. Jadi gila banget kan lonjakan labanya ini, meningkatnya nggak karuan ya, di 2025 ke 2026 aja udah segitu teman-teman lonjakannya. Dan timah ini return on assetnya bisa tembus 22,6%-an, dan return on equity atau ROE-nya bisa 35%. Ini angka yang sangat bagus banget ya bagi sektor pertambangan, terutama timah. Tentu ya ini sangat dilihat oleh investor, dipandang menarik banget bagi para investor. Terus return on equity-nya juga bagus sekali. Dan timah ini kalau kita lihat ya, revenue-nya aja di kuartalan ini udah 17,7 triliun teman-teman. Jadi 2026 ini totally 22 triliunan teman-teman revenue-nya teman-teman. Kan besar banget ini kenaikannya. Dan kalau kita melihat cash-nya juga besar, total asetnya juga bisa tumbuh teman-teman. Kalau kita lihat total equity-nya di 10 triliunan ya, kecil sekali ya. Memang kalau dilihat timah ini memang juga sering rajin bagi dividen, jadi tidak heran ya memang timah beberapa hari ke belakang itu lagi bullish banget harga sahamnya, karena memang lagi diburu oleh banyak investor, ditambah sentimen ya lonjakan laba perusahaan AI membuat prospek timah ini jadi bagus banget. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah timah yang bikin gua sedih dan kecewa. Menurut teman-teman, kalian rasanya gimana ya melihat timah milik Indonesia ini? Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.